Shalom Victory Kids. Apa kabar semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kenapa kita bersama Yesus selalu dahsyat luar biasa? Yes, yes, yes. Karena kita harus mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Wah, kita BTW nih baju kita sama loh. Baju basket. Ada satu pemain basket namanya Stephen Curry. Dia pemain basket yang hebat banget, difans sama banyak orang karena dia bisa main basketnya hebat, lompat tinggi. Tapi dia tetap bilang satu. Dia bilang aku nggak akan bisa melompat tinggi, aku nggak bisa menjadi pemain hebat kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus. Wow, keren banget ya. Keren banget. Maka dari itu adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sama seperti Stephen Curry. Dia mengandalkan Tuhan Yesus dan sama seperti Kristus telah mengandalkan Bapaknya yang di surga. Jadi kalian kalau kalian suka apapun olahraga, apapun basket, bola pikir ataupun yang lainnya, kalian tetap andalin Tuhan supaya bisa menjadi pemain yang hebat. Amin. Haleluya. Tuhan sejati. Yuk, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan Yesus untuk membuka acara Victory Kids kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau muji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau senang-senang Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian Amin. setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat satu lagu pujian, Whose Side Are You Leaning On? Kepada siapa kita bersandar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Aileen, Aileen, Aileen.
Tiba saatnya kita mau ngapain nih Cici Pris? Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita katakan domba kecil, seperti domba kecil yang selalu Tuhan Yesus sayangi. Begitupun juga kita, Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Maka dari itu kita harus meneladani Kristus yang terus menjaga dan melindungi kita, yang terus mengandalkan Bapanya yang di surga. Adik-adik semua, kita katakan domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang dia tersembunyi.
apapun yang kami gemari Tuhan pada hari ini Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang kami sukai Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar apapun yang nanti kami kerjakan Tuhan, kami bisa kerjakan untuk Engkau ya Bapa. Biarlah apapun yang kami kerjakan bukan kami mengerjakan untuk manusia, tapi kami seperti mengerjakannya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan segala semuanya Tuhan untuk Engkau Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Kau telah berikan kami Tuhan kesehatan keluarga kami Tuhan. Kau telah berikan kami kehidupan, Kau telah berikan kami makanan, Kau telah berikan kami rumah Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, semua anak anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah selalu damai-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah hati kami, Tuhan pulihkanlah semuanya Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan Kau adalah jagoan kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami telinga sebagai pendengar akan firman-Mu ya Bapa. Supaya kami tahu Tuhan, kami hanya anak-anak Tuhan, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, yang ingin tahu hati-Mu seperti apa ya Tuhan. Biarlah Kau berkati mulut bibir hamba-Mu nanti Tuhan. Biar pada saat yang menyampaikan firman itu adalah firman dari mulut-Mu sendiri Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabar hari ini? Selalu tanpa nolak berdoa, kita semua dalam keadaan sehat dan berantusias untuk mendengarkan, untuk menonton cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menonton tentang Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak dari Bapak Yairus. Dan di sini kita bisa menjadikan Yesus itu adalah idola kita. Yesus adalah harapan kita. Yesus adalah jagoan kita. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Mari kita saksikan dulu ceritanya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu
dan berseru, katanya, Talita kum. Hai anak, bangunlah. maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik, sungguh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa. Kita jadikan Yesus idola kita. Kita jadikan Tuhan Yesus itu jagoan kita. Kalau kita merasa kita lemah, kita sakit, tidak berdaya, kita panggil siapa? Panggil Tuhan Yesus. Dia jagoan kita. Gak ada lagi yang bisa menolong kita. Papa mama kita sudah menolong kita, tapi kita masih selalu terasa sakit, terasa lelah, terasa lemah. Dan kita panggil Tuhan Yesus. Dia jagoan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan Yesus, Allah Immanuel, yang selalu menyertai Tante Nola, menyertai adik-adik semua. Adik-adik, Tante Nola punya kesaksian. Waktu itu Cece Unis usianya baru 6 tahun dan Cece Lydia baru usianya 3 tahun. Waktu itu lagi mewabah penyakit demam berdarah. Tetangga Tante Nola dibawa ke rumah sakit dan mulai Tante Nola mendengar suara ambulans. Ternyata tetangga Tante Nola, anaknya yang seusia Lydia, sudah meninggal karena demam berdarah. Waktu itu Cece Yunis pun sudah sakit, sangat sakit. Bahkan Cece Yunis sudah mulai mengigau. Dia mulai melihat, katanya, bahwa ada 2 jalan. Yunis nggak mau jalan itu, Yunis mau jalan ini. Cece Yunis sudah sempat mengigau seperti itu. Tante Nola sempat ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sedangkan adiknya Lydia pun begitu. Mulutnya seperti keluar darah, tapi tidak keluar darah. Semuanya, langit-langit mulutnya, lidahnya, bibirnya, semuanya merah seperti darah. Dan seluruh badannya sudah keluar bintik-bintik warna merah. Dan Tante Nola sudah bawa ke bidan terdekat, dan bidan katakan Cece Lydia sudah harus dibawa ke rumah sakit karena ini, maaf kata, sudah parah, harus ditangani di rumah sakit. Waktu itu Om Hendra lagi patah kakinya, masih di tempat tidur. Bagaimana Tante Nola mau membawa Lydia di rumah sakit? Siapa yang akan merawat Om Hendra di rumah? Siapa yang akan merawat Yunis di rumah? Di situ Tante Nola tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Om Hendra pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masih patah kaki ada di tempat tidur. Apa yang Tante Nola dan Om Hendra lakukan? Kami sepakat. Om Hendra di tempat tidur, sakit kakinya, dia tetap ambil gitarnya, dia menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Tante Nola melihat Cece Yunis, Cece Iya, dan Cece Rebecca. Waktu itu Priscilla belum ada ya. Cece Rebecca juga ikut berdoa. Kami mulai menyanyi Dalam Nama Yesus, dalam Nama Yesus ada kemenangan. Dalam Nama Yesus, dalam Nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wow, Yesus betul-betul jagoanku. Yesus betul-betul idolaku. Tante Nola, Om Hendra, Cece Rebecca cuman bisa teriak dan memanggil nama Tuhan Yesus dengan menyanyi. Nggak pusing-pusing. Aduh, gimana nih? Aduh, ini udah mau mati nih. Aduh, mereka udah mau meninggal nih. Kita tidak seperti itu.
kita hanya memuji Tuhan. Kita panggil Yesus yang adalah jagoanku. Dan akhirnya kami boleh bisa melihat Cece Yuni sembuh, Cece Lydia sembuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay. Yesus hebat banget ya. Yesus jagoan kita ya. Asal kita percaya, kita taruh harapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang berkuasa membangkitkan seorang anak usia 12 tahun, anak dari Bapak Yairus. Tuhan Yesus yang sama sanggup menolong kita, sanggup menyelamatkan kita. Mari adik-adik, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai idola kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jagoan kita. Kita panggil nama Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyatakan kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus jagoan saya, hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar, melihat, menonton film bagaimana Tuhan Yesus itu terlalu berkuasa. Tuhan Yesus tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus seharusnya selama-lamanya kami jadikan jagoan kami, penyelamat kami, harapan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami tonton, kami sudah dengar, kesaksian yang hebat, yang luar biasa, puji-pujian yang membawa kami, menuntun kami bahwa hanya Yesus sandaran kami. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan melalui Victory Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Minggu ini ternyata ada 2 teman kita yang tergabung dalam Victory Kids yang berhari ulang tahun. Selamat ulang tahun Oswald. Selamat ulang tahun Efrata. Tuhan Yesus menolong kalian, menjaga kalian, melindungi kalian, bertumbuh dewasa, dan terus dalam pengenalan kasih yang sempurna kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita ayat hafalannya adik-adik. Nah, untuk adik-adik usia 8 sampai 12 tahun, ayat hafalannya dalam Mazmur 71 ayat 5. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Oke, untuk adik-adik usia 3 sampai 7 tahun, masih dalam ayat yang sama, Mazmur 71 ayat 5, yang pendek saja. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan. Itu ayat hafalannya ya, dihafal dan kirimkan ke nomor Cece Lydia di bawah ini. Paling lambat hari Kamis ya, hari Kamis, supaya bisa diedit dan bisa dimasukkan ke Victory Kids selanjutnya. Saat yang dinanti-nantikan, spin. Siapa ya? Chloe, Timothy, Cantika, Oswald, Faithy, Rafael. Kalau nggak salah, Rafael dari Pasuruan ya. Selamat buat Rafael Victory Kids dari Pasuruan. Tuhan Yesus memberkati. Kok Tante Nola nangis? Karena ayat hafalannya nggak pernah menang Tante Nola. Emang ayat hafalannya cuma harus menang di undian ayat hafalan? Nggak perlu. Kita hafal ayat hafalan supaya kita itu banyak firman Tuhan yang ada yang kita tahu. Sehingga ketika kita
berjalan di dalam dunia ini usia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai kita sudah besar, sampai kita sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Kita punya banyak firman Tuhan. Jadi nggak harus menang. Menang itu hanya bonus dari Victory Kids. Yang paling penting kita hafal ayat hafalan untuk menuntun hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Gimana tadi firmannya? Menguatkan banget kan? Ya bahwa Yesus adalah jagoannya kita nih. Yesus adalah teladan kita. Kita jagoan